trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Hai, Shalom. Puji Tuhan kita dapat bersama lagi di dalam firman Tuhan kita pada pagi ini. Dan saya berharap semua saudara-saudari yang di luar sana dalam keadaan yang baik, yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Kita hari ini puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama melayani Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh itu, saudara, pada pagi hari ini ya, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus kita yang baik, Tuhan Yesus kita yang luar biasa, karena kasih-Nya, kesetiaannya kepada kita yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat satu berita baik, saudara. Ya, sama-sama katakan dengan saya, berita baik. Di mana bahwa berita baik itu adalah suatu firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, ingin kita kongsikan bersama pada pagi hari ini adalah di dalam Ezra pasal 1, ya, Ezra pasal 1 ayat pertama hingga yang ke-11, ya. Saya tidak akan baca keseluruhan teks ini, ya. Saya tidak akan baca keseluruhan teks ini, tapi saya akan menceritakan secara ringkas apa yang terjadi di dalam teks ini, ya. Ezra pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-11. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, pada hari ini tajuk dasar di atas yaitu Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Nah, satu berita baik yang dialami oleh bangsa Israel adalah mereka akan dikembalikan ke negeri mereka. Mereka akan kembali ke tanah Yehuda. Mereka akan kembali untuk tinggal di sana setelah zaman pemerintahan Babel dikalahkan pada waktu itu oleh pemimpin, ya, pemimpin raja pada itu, yaitu raja pada zaman Koresh, yaitu negeri Persia. Ya, pada waktu itu kerajaan Persia menentang Babelonia dan mengalahkan Babel, dan akhirnya pada tahun pertama itu juga sesuai dengan nubuatan Yeremia, ya, apa yang dipesankan kepada Raja Koresh bahwa dia harus mengembalikan orang-orang Israel itu, dia harus mengembalikan orang-orang buangan itu untuk kembali ke negeri mereka. Nah, apa yang terjadi di dalam ayat yang pertama, ya, dikatakan pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia itu menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan. Koresh secara lisan dan tulisan mengumumkan, beginilah perintah Koresh, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Suatu berita yang baik yang sudah dirindu-rindukan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah menginginkan rumah ibadah mereka kembali karena sudah musnah. Berapa lama mereka, saudara? Berapa lama mereka meninggalkan tanah Yehuda? Berapa lama mereka meninggalkan Israel pada waktu itu? Nah, apa yang terjadi? Mereka mengalami pembuangan. Mereka menjadi orang hamba pada waktu itu selama 70 tahun di tanah Babel. Nah, mereka dibuang di tanah Babel selama 70 tahun, itu sekitar 587 sehingga 538 sebelum Masehi, ya. Itu satu tempo yang sangat panjang, satu tempo yang sangat begitu memberi kesan yang sangat mendalam bagi bangsa Israel, yang memberi kesan kepada suku Israel itu sendiri. Mereka tidak dapat beribadah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak dapat membuat persembahan kurban, ya. Mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang mereka inginkan selama 70 tahun lamanya, dan setiap tahun mereka harus merayakan itu dan ini dan sebagainya. Mereka tidak dapat melakukan semua itu karena mereka dibuang, saudara. Tapi pada waktu itu, pada zaman Koresh, itu pada zaman pemerintahan Raja Persia pada waktu itu, Allah membuka peluang supaya mereka dikembalikan untuk beribadah ke rumah Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mengambil satu tema, yaitu kembali beribadah di rumah Tuhan. Kenapa saya mengambil tema ini, kembali beribadah di rumah Tuhan? Hari ini kita boleh melihat bahwa Malaysia secara khususnya sudah dapat kita lihat bahwa ada kelonggaran dan ada berita baik, dan kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah, namun mungkin dalam kuantiti yang sedikit, ya, mungkin dalam kuantiti yang tertentu. Dan saya percaya khususnya saudara-saudari yang sudah merindukan untuk beribadah di gereja, itu sudah boleh diperbolehkan untuk datang beribadah, ya. Dan
apa yang terjadi kalau kita lihat bahwa suasana pandemik ini, saya boleh menyimpulkan bahwa keadaannya sama seperti yang terjadi pada zaman Israel yang dibuang di Babel selama 70 tahun. Tapi tidaklah kita mengalami 70 tahun pembuangan, tidak. Kita mengalami 1 tahun setengah, masa yang begitu panjang, masa yang begitu sukar, masa yang begitu memeritkan, masa yang begitu mencabar, saudara, ya. Tapi kita melihat bahwa rencana Tuhan itu untuk mengembalikan umatnya kembali beribadah ke rumah Tuhan. Nah, saya percaya ini kerinduan jemaat-jemaat Tuhan, yang merupakan kerinduan saudara-saudari yang sudah pernah berdoa, yang sudah berdoa siang dan malam, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau balik kampung. Tuhan, saya mau balik kembali jumpa mama bapak saya. Tuhan, saya rindukan gereja. Tuhan, saya rindukan ini dan sebagainya. Hari ini kita melihat suasananya seolah-olahnya sudah terjawab oleh Tuhan. Betul? Tuhan seolah-olah sudah memberi jawaban kepada jemaat-jemaat atau saudara-saudara yang di luar sana yang sedang merindukan rumah ibadah itu. Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah lama tidak datang ke gereja. Saya tidak tahu berapa banyak jemaat ataupun saudara-saudari yang sudah meninggalkan gereja sekian lama, ya. Mungkin ada ikut ibadah online, ya. Mungkin ada ikut ibadah secara baik YouTube. Mungkin ada yang, dan bermacam-macam cara gereja-gereja hari ini melakukan ibadah supaya jemaatnya boleh terlayani. Tapi itu tidak akan sama suasananya, saudara, ketika kita berada dalam sebuah gedung gereja yang kita merindukan, yang kita nantikan, yang kita sayang, yang kita inginkan suasana ibadah penyembahan yang luar biasa. Dan seolah-olahnya hari ini adalah satu peluang yang sangat besar bagi semua saudara-saudari ataupun jemaat Tuhan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, 70 tahun mereka mengalami penderitaan, 70 tahun mereka mengalami kerinduan, tangisan mereka, keterpisahan dengan Allah pada waktu itu sekian lama, ya. Meskipun ada di antara mereka Daniel dan 3 orang sahabat Daniel itu, meskipun dalam keadaan seperti itu ada orang percaya, tapi itu sukar bagi mereka ketika dalam pemerintahan Babel. Mereka terhad, mereka limited untuk pergi beribadah, dan mereka langsung tidak boleh dibenarkan beribadah kepada Allah Israel. Tetapi pada waktu zaman Persia ini, di mana Allah menjawab, di tahun yang pertama Tuhan memberi peluang untuk mereka kembali. Apa yang dikatakan oleh Kores kepada mereka, ya? Apa yang dikatakan oleh Kores kepada mereka adalah dia katakan supaya, ya, apa yang dikatakan supaya berkemaslah, ya, kepala kaum-kaum keluarga Yehuda Benyamin dan orang-orang Lewi, yakni orang-orang yang hati digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan begitu saja berita ini sampai ke seluruh umat Israel yang ada di pembuangan itu, betapa gembiranya mereka. Kami kembali ke tanah Israel untuk melakukan ibadah. Kami kembali ke tanah Israel untuk mendirikan rumah ibadah. Karena rumah ibadah pada waktu itu 70 tahun semasa Babel menyerang Israel waktu itu, rumah ibadah dihancurkan, rumah ibadah dimusnahkan. Tidak ada satupun yang terkecuali pada waktu itu. Rumah ibadah pada waktu itu, saudara, sudah dimusnahkan oleh pemerintahan Babel. Tapi apa yang dikatakan oleh Koresh, mereka harus kembali dan mendirikan. Ini satu kerinduan. Ya, kerinduan setiap pribadi-pribadi untuk datang melayani Tuhan. Hari ini saya mau katakan, seberapa banyak kerinduan kamu hari ini. Tuhan sudah mulai menjawab persoalan-persoalan ini. Bagaimana jemaat yang merindukan, bagaimana saudara-saudara yang merindukan pelayanan, merindukan ibadah. Hari inilah peluangnya untuk kamu melakukan kembali kepada Tuhan, ya. Nah, dan kalau kita melihat bahwa situasi apa yang terjadi kepada orang di Israel waktu itu juga tidak lebih kurang, lebih kurang waktunya, ya, lebih kurang keadaannya. Tapi kalau kita melihat, dan saya ada banyak mendengar bahwa banyak spekulasi, banyak pandangan tentang pandemik ini. Mereka katakan banyak berita yang tidak pasti tujuan kenapa COVID ini ada. Ada yang berkata ini dari rencana manusia, ada yang berkata ini direncanakan oleh beberapa
pihak-pihak kerajaan tertentu. Mereka merencanakan, ada yang berkata bahwa ini adalah rencana untuk pengurangan umat manusia, dan ini adalah ujian, dan berbagai-bagai yang kita dapat dengar. Saya pasti saudara dan saudara juga mendengar tentang COVID ini yang begitu menular di media massa, menular di semua, sehingga manusia menjadi ketakutan dan sebagainya. Nah, saya mau katakan di sini adalah seberapa banyak spekulasi manusia tentang hal ini, tentang COVID ini, berapa banyak pandangan manusia, apapun rencana manusia, apapun rencana sebuah kerajaan untuk menjatuhkan manusia, itu tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kenapa saya katakan demikian? Apapun rencana manusia, apapun kejahatan manusia yang coba dilakukan untuk menggagalkan, untuk memusnahkan umat manusia di muka bumi ini, rencana Tuhan tetap berjalan. Nah, saya mau kongsikan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan ataupun saudara-saudari yang ada di luar sana, ya. Ingin saya kongsikan bahwa karena kita di Malaysia, saudara, ya, karena kita di Malaysia, ya, nanti saya akan lekatkan ini di screen kita, ya, untuk kita lihat bahwa COVID-19 ini Malaysia, ya. Malaysia mungkin ini di dalam berita harian online, ya. Malaysia mungkin mengalami pertambahan kelahiran bayi pada tahun 2021. Rencana manusia mau memusnahkan manusia, tetapi Tuhan tetap menjalankan rencananya untuk umat manusia. Di Malaysia saja menjangka kelahiran pada tahun 2021 itu memuncak, itu meletup, ya. Karena keadaan PKP, keadaan pandemik, ya, keadaan penduduk yang duduk di rumah, berkurung dan sebagainya, dan mereka berkata bahwa ini akan membuatkan lagi pertambahan, ya, kelahiran bayi di Malaysia itu akan bertambah banyak, ya, akan bertambah banyak, saudara. Nah, kalau kita lihat, kalau menurut pandangan manusia, mereka mau merencanakan sesuatu untuk mengurangi umat manusia, tapi Tuhan tetap merencanakan supaya ada manusia di muka bumi ini. Siapa kita yang mau merencanakan sesuatu yang jahat? Tapi Tuhan selalu merencanakan yang baik. Kita selalu merencanakan yang tidak betul. Kita merencanakan yang tidak sesuai. Tapi Tuhan tetap menjalankan rencananya. Dan karena Dia berdaulat atas rencananya kepada manusia. Dan itu tetap berjalan, saudara. Nah, kalau kita lihat bahwa apapun manusia rancangkan, itu tidak sama dengan rancangan Allah. Betul? Nah, kalau begitu menurut spekulasi pandangan-pandangan ini, saya sekali lagi katakan bahwa tidak ada yang manusia yang pernah gagal. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menggagalkan rencana Allah. Karena Allah, Yesus kita, adalah Allah di atas segala sesuatu. Amin. Meskipun Israel sudah dibuang 70 tahun, tapi Tuhan tetap merencanakan punya hati kepada Raja Koresh untuk membebaskan bangsa Israel kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya katakan di sini ini adalah peluang keemasan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya bila engkau diberi peluang untuk kembali beribadah, doamu yang sudah pernah engkau ucapkan sebelum ini, mari datang ke rumah Tuhan. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan habis pandemik engkau datang di gereja satu hari, selepas itu minggu depan, minggu seterusnya, bulan depan, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan ke-8, sampai 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, engkau sudah tidak datang ke gereja. Sekali lagi saya katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, bahwa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang engkau dicintai oleh Yesus, yang engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan engkau sudah diberi peluang untuk datang beribadah ke rumah Tuhan, mari datang ke rumah Allah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau sebelum ini engkau berbuat yang tidak baik di mata Tuhan, mari bertobat, mari berubah, dan kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Pergunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Tuhan. Gunakan kesempatan itu berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjawab persoalan-persoalan kita. Tuhan sudah memberi peluang kepada kita untuk beribadah. Katakan say thank you kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Yesus.
Saya percaya waktu mereka keluar daripada pembuangan di Babel, 70 tahun lamanya mereka, ketika saudara membaca kitab Ezra, apa yang terjadi kepada kepala-kepala suku, dan mereka kembali dan melihat reruntuhan yang ada di bait suci, mereka meratap, saudara. Mereka berkabung, saudara. Mereka merindukan bait Allah. Mereka merindukan hadirat Tuhan. Mereka menangis berhari-hari, merindukan bait Allah, dilihat kembali, dibina kembali. Dan itulah yang dikabarkan oleh Quraisy, bahwa mereka akan kembali membina bait Allah. Hari ini manusia coba menggagalkan kita, ataupun iblis coba menggagalkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana tetap indah pada waktunya. Sebab itu saya katakan awal-awal tadi, ada banyak gereja yang sudah juga buka gereja, ada juga yang tidak, ada yang dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Tapi saya percaya rencana Tuhan tetap berjalan. Firman Tuhan tetap berjalan di mana-mana saja pada saat ini. Dan lebih lagi apabila keadaan ini sudah mulai reda, sudah mulai untuk menuju kepada endemik, ini peluang untuk yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Mari. Yang pertama, pergunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah menghargai peluang ini untuk kembali bersekutu dengan Allah. Kalau sebelum ini engkau punya kemalasan untuk beribadah, ketika engkau di dalam masa pandemik, masa PKP, engkau mengalami kerumitan, pada waktu itu Tuhan datang melawat engkau dan menggoncangkan imanmu, dan kau kembali beribadah kepada Dia. Waktu ini ketika gereja dibuka, mari datang kepada Tuhan. Pada waktu pandemik, pada waktu keadaan sukar waktu itu, Tuhan ada datang melawat kepadamu, ucaplah, hargailah peluang ini. Hargai peluang ini untuk kembali bersekutu. Kalau sebelum ini engkau gagal bersekutu dengan Allah, engkau punya kesibukan masing-masing, engkau punya masalah masing-masing, engkau begini dan sebagainya, mari perbaiki semua itu di hadapan Tuhan. Kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan saya persiapkan firman Tuhan ini supaya jemaat-jemaat Tuhan bersiap sedia untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Persiapkan hati kita. Yang pertama, terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, hargai peluang yang sudah Tuhan berikan ini. Saya percaya 1,5 tahun kita mengalami hal yang begitu rumit. Ada pertama kita buka gereja, ada tutup, ada buka, ada tutup dan sebagainya. Hari ini saya mau katakan, kita sudah mulai menuju kepada tahun rahmat Tuhan, di mana Allah bekerja di antara umat manusia. Khususnya bagi orang-orang percaya, apapun rencana manusia untuk menghancurkan manusia, apapun rencana manusia untuk menggagalkan rencana Allah, Tuhan tidak pernah kalah. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan adalah Yesus Kristus yang luar biasa, menyertai semua orang-orang percaya. Nah, saya berharap jemaat-jemaat di luar sana, atau saudara-saudari yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, peganglah Dia. Jika engkau diberi peluang untuk beribadah di gereja, saya tahu ada banyak jemaat-jemaat Tuhan, ada saudara-saudari yang merindukan firman Tuhan. Di dalam gerejanya berbicara, melihat pastornya, melihat pendeta, melihat reverendnya. Inilah peluangnya. Inilah peluang kamu untuk menghargai waktu-waktu ini. Kalau sebelum ini kau tidak pernah menghargai pastormu, hargai dia dengan sebaik yang mungkin. Kalau sebelum ini kau membenci pastormu, membenci reverendmu, katakan kepada dia, pastor, reverend, pendeta, maafkan saya, selama ini saya sudah mengkhianati. Pastor, saya sudah mengecewakan pastor, saya sudah mengecewakan hamba-hamba Tuhan. Kalau sebelum ini kau sudah tidak pernah datang memberi persembahan persepuluhan, dan ketika waktu pandemik ini engkau rindu untuk memberi, mari datang ke rumah Tuhan, lakukan ibadahmu, lakukan pelayanan. Persiapkan hati kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga bila kita datang beribadah ke rumah Tuhan pada suatu ketika tidak lama lagi, saya mengharapkan supaya jemaat benar-benar, saudara-saudari benar-benar datang kepada Tuhan dan setia melayani Dia sampai ke titik yang terakhir. Saudara, firman Tuhan ini sampai di sini. Sejarah mengenai pembuangan, sejarah mengenai pembinaan bait suci Tuhan, itu sama keadaannya pada hari ini. Dan saya mengharapkan jemaat-jemaat ataupun saudara-saudari yang mendengar firman ini, engkau diberkati dan persiapkan hatimu untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.